Tuhan kepada sore hari ini Tuhan. Kami kembali Tuhan berkumpul di tempat ini untuk kami mulai pelajaran kami Tuhan pada sore hari ini. Bela Engkau yang menuntun setiap pelajaran kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Keberkati juga Tuhan hamba-Mu Pak Anu orang Tuhan yang akan mengajar kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan apapun yang disampaikan kepada kami Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami pahami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu pelajaran kami ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Saya lihat Anton belum masuk kah? Atau? Anton kemungkinan izin Pak, karena tadi pagi dia vaksin, jadi belum tahu udah Oh, pulang. oke. Baik. Kita tinggalkan genre ya, tapi kalau teman-teman ingin mempelajari lebih dalam genre itu, teman-teman bisa membeli buku ini. Mudah-mudahan terlihat ya. Nah, mantap ini dia. Biblical Interpretation. Saya mengambil atau menyarikan genre itu dari buku ini. Biblical Interpretation. Jangan ngeri dengan judulnya berbahasa Inggris karena isinya sudah terjemahkan kok. Ya. Iya Jangan Pak. takut dengan judulnya. Judulnya kelihatan, weh bahasa Inggris, Bo. Tapi sebenarnya sudah diterjemahkan, sudah ditranslate. Ya, itu nama pengarangnya 3 orang. Bisa kebaca nggak ya? Nama Bisa pengarang. Pak. Bisa Pak. Ambil saja salah satu nama pengarangnya, kalian catat dan kemudian bisa bisa dicari di toko buku Kristen di sana. Ini bukunya. Ya. Nah, Iya itu kalau Pak. teman mau studi lanjut atau mau pelajari atau penasaran dengan yang namanya mempelajari genre, silakan dilanjutkan ke buku itu. Nah, sekarang saya akan mempersiapkan satu materi baru dan mungkin ini akan menjadi materi terakhir, tapi bukan kelas terakhir ya. Akan menjadi materi terakhir di dalam kita mempelajari tentang perjanjian baru. Kita sudah belajar tentang dunia perjanjian baru itu seperti apa, lalu kita lihat bagaimana perjanjian baru itu di kanon, ya, dibuatkan jadi standar maksudnya, bukan kanon senjata. Ya, tapi dibuatkan standar karena teks-teks yang berisi mirip dengan perjanjian baru itu banyak. Makanya teman-teman atau saudara sepupu kita dari kalangan Muslim itu banyak memberikan tuduhan kepada kita bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan oleh karena begitu banyaknya teks-teks yang beredar di sekeliling kita. Memang di Indonesia tidak terlalu banyak beredar oleh karena peran daripada PGI, PGLII itu sangat kuat untuk menyortir atau untuk dapat menyaring, memfilter terjemahan-terjemahan atau versi-versi Alkitab kita. Sehingga tidak terlalu banyak beredar. Paling-paling di Indonesia, paling-paling yang keluaran LAI ada apa? Bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, lalu kemudian ada Alkitab Penuntun Hidup Bahagia kalau tidak salah ingat, itu judulnya. Lalu kemudian ada Kabar Baik untuk Masa Kini, ada Firman Allah yang Hidup. Paling itu saja terjemahan-terjemahan yang ada. Tetapi itu pun teks terjemahan, artinya sebenarnya tetap mengikuti standar. Nah sekarang Lembaga Alkitab Indonesia kita itu standarnya pakai apa? Kenapa Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia kita bisa terima secara umum oleh gereja-gereja di Indonesia? Sebenarnya Lembaga Alkitab Indonesia itu tergabung di dalam International Bible Society. Ya, International Bible Society. International Bible Society ini adalah sebuah badan penerbit Kristen di bawah Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Gitu. Di bawah kontrol dari Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Nah, itu sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia masuk di situ.
masuk di dalam grupnya International Bible Society. Sehingga Alkitab kita yang ada di tangan kita, kita yakini itu adalah Alkitab standar yang bisa diterima, ingat, diterima oleh semua kalangan gereja pada umumnya. Nah, baru-baru saya mengadakan pertemuan dengan sekretaris jenderal atau sekretaris umum dari Lembaga Alkitab Indonesia. Beliau menceritakan bahwa memang ada beberapa pihak juga yang menekankan penerbitan Alkitab dalam doktrin-doktrin atau dogma-dogma tertentu. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia tetap kekeh, tetap ngotot untuk tidak mau menerbitkannya, oleh karena Lembaga Alkitab Indonesia itu menjaga kenetralan Alkitab kita, sehingga Alkitab kita itu memang berisi firman, bukan berisi dogma. Ya, ini teman-teman harus pahami, sehingga ketika teman-teman ada bergaul dengan pemimpin-pemimpin gereja, teman-teman tidak akan merasa minder, teman-teman akan bisa nyambung obrolannya, sehingga teman-teman tidak perlu malu atau berkecil hati. Itu ya. Mudah-mudahan ini diperhatikan, ini boleh menjadi penambahan wawasan kepada teman-teman semua, sehingga teman-teman semua bisa punya sikap yang tepat ketika bergaul bersama-sama dengan pemimpin gereja lainnya. Karena siapa tahu ada di antara Anda, ya, siapa yang bisa tebak sekarang? Bisa saja sekarang Anda memang duduk di bangku kelas ini, tetapi mungkin 10, 15 atau 20 tahun yang akan datang ada di antara Anda yang sudah naik jadi ketua sinode. Ya, bukan lagi cuma ketua sinode, tetapi mungkin saja ada yang naik jadi ketua apa? PGPI atau PGI atau PGLII. Ngomong-ngomong singkatan tadi, ada yang tahu tidak? Enggak tahu, Pak. PGI tahu? PGI Persatuan Gereja Indonesia. Ya, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia itu PGI. Tapi kalau PGLII itu Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. Nah, sementara PGPI, nah disinilah tempat bergabungnya gereja-gereja aliran Pentakosta Karismatik. Jadi PGPI itu adalah Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Ya, PGPI. Nah, mana tahu di satu saat di tahun tertentu ketika ketemu dengan Anda berkata, Pak Roni ya? Iya. Oh saya, Anda sebut nama. Oh sekarang saya ketua apa misalnya? PGPI misalnya, atau PGI. Nah, oh terus kenal saya di mana? Kan Bapak yang dulu mengajar kami di BSOM. Nah, keren itu. Ya, karena kita tidak tahu. Kita tidak bisa menduga apa rencana Tuhan untuk kita masing-masing. Gitu. Amin. Bisa saja teman-teman salah satu dari teman kalian ini yang Anda anggap sebagai orang yang paling lamban dalam belajar, paling lamban dalam menerima materi, tiba-tiba jadi ketua sinode. Sementara itu Anda tinggal sebagai evangelis. Ya, nah karena itu saya sengaja memberikan materi. Saya tahu ini Anda ada yang berjuang keras ikut mata kuliah saya, karena memang sorry Pak Erik, saya memang sengaja sedikit mengatrol. Agak sedikit mengatrol supaya teman-teman kita ini, karena ya saya katakan tadi kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa tebak apa rencana Tuhan untuk mereka. Mana tahu ada di antara mereka menjadi pemimpin gereja yang hebat di kemudian hari. Nah, makanya saya memberikan kepada mereka materi yang sebenarnya ini untuk
kelas bangku teologi ya, STT. Tapi saya berikan untuk teman-teman semua, karena namanya belajar firman kan tidak mengenal kelas. Ada amin? Amin. Iya, itu. Tidak mengenal kelas. Dan kalau Anda mau berjuang, Anda mau berusaha, pasti bisa. Buktinya beberapa Amin. minggu yang lalu kan, setelah saya Ya. tunjuk, Anda bisa searching di Google. Nah, beberapa yang sudah sukses mencarinya. Dan itu maksimal usahanya. Ya tak? Ternyata Ya. walaupun dikatrol, Anda tetap bisa naik. Ya, Amin. karena prinsip dalam kepemimpinan itu, pemimpin itu harus mengangkat orang. Pemimpin itu harus mengangkat orang. Kita tahu, ya pemimpin itu tahu, pengikutnya itu lemah, pengikut itu tidak tahu apa-apa. Tapi bukan kemudian, oh, karena kamu tidak tahu apa-apa, kamu tetap jadi cleaning service ya. Oh, tidak begitu. Pemimpin yang baik, ya, cleaning service pun akan disekolahkan. Akan di-training, akan dilatih sehingga bisa jadi dia masuk dengan dengan kedudukan sebagai cleaning service, tetapi nanti dia akan mengakhiri sebagai manajer. Nah, luar biasa toh, Iya. ya. Ini karena apa? Saya saksi mata sendiri loh. Saya saksi mata sendiri. Mami saya masuk kerja di kantor gubernur Sulawesi Utara dengan ijazah SMP. Tetapi dia pensiun dengan ijazah master, ijazah S2. Keren toh? Keren. Keren atau tidak ya? Masuk Iya. masuk kerja ijazah SMP, pensiun dengan ijazah S2. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpinnya mami saya itu mengangkat orang, bukan menjatuhkan orang. Itulah sebenarnya pemimpin yang baik. Ya, pemimpin yang baik itu tidak mematikan karir orang, tidak. Dia justru akan mengusahakan orang itu akan punya karir yang sama dengan dia. Cuma persoalannya banyak pemimpin ketakutan. Loh, nanti kalau dia jadi sama dengan saya, nanti dia kudeta saya. Nanti dia jatuhkan saya. Tunggu dulu. Pemimpin yang takut kudeta itu adalah pemimpin yang tidak berkembang. Gitu. Nah, itu sebabnya saya melatih Anda untuk berkembang dengan cara saya mengatrol Anda. Saya tahu level pendidikan teman-teman semua dengan materi yang saya sajikan sebenarnya tidak level, tapi ya ternyata Anda juga bisa ikut walaupun paksa diri. Ya, walaupun paksa diri. Tidak apa-apa. Makanya walaupun Anda dipaksa untuk bisa naik, tapi saya juga bergerak dengan perlahan. Saya bukan tipe orang yang kejar tayang, bukan tipe orang yang suka kejar-kejar materi. Cepat-cepat kita ada diburu materi. Enggak, saya tidak mau. Lebih baik saya menyajikan sedikit materi, tetapi dalam, Anda menguasainya cukup dalam, daripada saya memberikan Anda banyak materi, tapi Anda tidak bisa bikin apa-apa. Ya, Iya, Pak. keren diajarin bagaimana menafsir Alkitab, tetapi begitu disuruh menafsir, nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Nah, saya kok tiba-tiba berubah pikiran ya. Pak Erik minta maaf. Minta maaf ya. Saya rupa-rupanya ganti materi dulu. Saya coba menggantinya dengan apa yang pernah saya khotbahkan. Ya, sorry kalau saya berubah pikiran. Iya, Pak. Sabar dulu, teman-teman minta waktu beberapa menit ya. Saya coba Iya, buka Pak. PowerPoint yang lain. Hmm. Saya sudah bisa share screen. Belum, Pak.
Bukan, maksudnya saya sudah bisa share screen Sudah, atau? Pak. Sudah Pak, saya sudah allow share Pak. Oke, oke, baik. Saya coba ganti materi. Ini nanti materi minggu depan saja. Ini saya coba untuk memberikan kepada teman-teman contoh, karena mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini Pak Roni ini ngajarin kita mempelajari atau menafsir Alkitab, tapi belum pernah memberikan contoh hasil tafsirannya. Nah, ini contoh hasil tafsiran saya. Terlihat sudah? Sudah, Pak. Oke. Baca judulnya kalau begitu. Baca satu kelas. 2, 3. Doa yang benar sangat kuat aktivitas kerjanya. Oke. Itu nama saya dengan gelar-gelar akademiknya. Gelar gereja saya, dari gereja IFJF itu baru PDM, Pendeta Muda. Nama saya Roni Oscar Benyamin Worang. Gelar akademik saya yang paling tinggi itu DTH, Doktor Teologi. Yang keduanya itu MTH, Master of Theology. Tapi S1 saya bukan STH. Karena saya ijazah negara, maka gelar akademik saya bukan STH tapi Sarjana Filsafat. Itu. Karena sekolah STT yang saya tempuh di Makassar, kita kenal dengan STT Jeffrey, tapi rupa-rupanya di Kementerian Pendidikan didaftarkan sebagai Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jeffrey Makassar, ya. Makanya outputnya bukan STH tapi SF, Sarjana Filsafat. Oke, ya. Doa yang benar sangat kuat aktivitas kerjanya. Kira-kira ada ayat yang kira-kira bunyi mendekati judul ini yang teman-teman ingat? Ada yang ingat tidak? Ada Apa? yang doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Mantap sekali, betul. Ya, doa yang benar sangat kuat aktivitas kerjanya itu sebenarnya adalah terjemahan bebas yang saya buat dari Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, betul. Nah, ini terjemahan saya langsung dari Alkitab Yakobus 5 ayat 16 dari bahasa aslinya. Ya, dari bahasa aslinya. Oke, ini ayatnya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, bagaimana teks dalam bahasa Yunaninya? Ini dia. Minta maaf teman-teman, ini cuma untuk menambah wawasan Anda saja. Itu ada huruf-huruf yang Anda sendiri mungkin belepotan lihatnya. Ya. Tapi kalau saya masih bisa baca, itu transliterasi itu artinya cara baca. Polu ishue deesis dikayo energomene. Itu dalam bahasa aslinya bahasa Yunani. Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Nah, saya coba menerjemahkannya dalam versi saya, makanya saya pakai Ronnie Warren Version. Ronnie Warren Version ini tidak akan Anda temukan di versi Alkitab manapun di dunia ini, apalagi di Indonesia. Oke, ini terjemahan saya terhadap polu ishue deesis dikayo energomene. Doa atau permohonan yang benar akan lebih berkuasa atau lebih bertenaga aktifnya atau beroperasinya. Nah, kalau terjemahan yang saya buat ini masih kaku karena masih terjemahan langsung dari bahasa aslinya bahasa Yunani. Kalau mau bebasnya yang ini, doa yang benar sangat kuat aktivitas kerjanya. Gitu. Nah, bagaimana saya bisa dapat terjemahan ini? Nah, menurut teman-teman, sebenarnya yang benar itu doa atau pendoanya yang harus benar.
Doanya. Tapi kalau ditulis doa orang benar, doa orang yang benar, besar kuasanya, maka yang benar siapa? Pendoanya. Pendoanya. Betul. Tapi yang sebenarnya yang benar, doanya atau Doanya. orangnya? Hah? Doanya atau orang atau pendoanya? Apa konsekuensinya kalau pendoanya yang benar? Doanya yang benar. Sorry. Pertanyaannya sudah berubah. Apa konsekuensinya atau apa akibatnya kalau pendoanya yang benar? Apa konsekuensinya? Doanya jadi berkuasa, Pak. Oh, bukan. Doanya jadi berkuasa. Tapi persoalannya kalau ini pendoanya yang benar, konsekuensinya apa? Maka doanya juga benar. Agape, ada boleh bantu? Jadi besar kuasanya, Pak. Bukan. Apa konsekuensinya kalau pendoanya yang benar? Kalau doa yang benar ya tadi konsekuensinya jadi besar kuasanya. Tapi kalau pendoanya yang benar, konsekuensinya apa? Apa yang dituntut bagi pendoa jika mana pendoa itu harus benar? Supaya dipandang orang, Pak. Oke, supaya dipandang orang. Tapi beban apa yang ditanggung oleh seorang pendoa kalau memang pendoanya harus benar? Naomi, ada pendapat? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Oke. Ya. Oke. Perhatikan. Kalau pendoanya yang benar, otomatis sebelum Anda berdoa, Anda harus kuduskan dulu dirimu. Karena pendoa itu harus benar. Halo, betul atau tidak? Masuk akal atau tidak? Masuk akal. Agape, bagaimana? Masuk Ya, akal? Pak. Masuk akal. Ya toh? Kalau pendoanya yang benar, maka sebelum menaikkan doa, pendoa itu harus kuduskan diri. Maaf ya, maaf. Anda perhatikan teman-teman kita atau sepupu kita, sebelum mereka berdoa, sebelum mereka sembahyang, apa yang mereka lakukan? Bersihkan diri mereka. Caranya? Cuci kaki, cuci muka. Betul, sampai belakang telinga toh? Iya, cuci hidung. Itu dia, karena mereka menganut pendoanya yang harus benar. Padahal Yakobus ya memperingan kepada kita, bukan pendoanya yang harus benar, doanya yang benar. Itu. Naomi, Agape bisa paham? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, teman-teman di kelas? Bisa, Pak. Oke. Ya. Ini pertanyaan yang muncul. Nah, jadi doanya yang harus benar. Doanya harus benar. Dari mana saya mendapatkan itu? Masalahnya, kata dikayu berasal dari kata dikaios. Yang benar itu adalah kata sifat yang menyifati benda, bukan menyifati orang. Kalau dia menyifati orang, maka yang harus benar itu adalah pendoanya. Tetapi karena kata sifat ini menyifati kata benda, maka yang disifati itu bukan pendoanya, tetapi doanya yang harus benar. Doanya yang harus benar. Ini tafsiran saya, ini hasil pembelajaran saya terhadap teks yang saya coba lihat dari bahasa Yunani sebagai bahasa aslinya Perjanjian Baru. Itu. Ya. Nah, sekarang apa benar? Apa benar Yakobus mengajarkan doa yang salah dan doa yang benar ini? Apa benar? Nah, jika benar, ya, jika kajian tata bahasa Yunani ini benar, maka seharusnya dalam surat Yakobus mengajarkan tentang doa yang salah. Itu.
Ya, betul atau tidak, teman-teman? Masuk akal atau tidak? Betul. Masuk akal. Ya, Agape bagaimana? Pak Anies, sorry. Agape ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Anies, Perempuan. ya Anies yang istri ya? Iya. Oke. Oke. Bagaimana? Pak Agape bagaimana? Iya, Pak. Jelas, Pak. Masuk akal toh? Masuk akal. Naomi? Iya Pak, masuk akal. Iya. Ya. Jadi mari kita lihat, ada tidak pengajaran Yakobus dalam surat Yakobus tentang doa yang salah? Oke. Yang pertama, Anda perhatikan di sini. Ternyata dalam Yakobus 4 ayat 3, coba satu orang buka ayatnya supaya Anda tidak menganggap ayat yang saya cantumkan ini ayat yang saya cantumkan dengan versi saya sendiri. Coba Anda buka. Yakobus 4 ayat 3. Dan satu orang baca untuk kita. Yakobus 4 ayat 3. Walaupun ada di screen, tapi tolong Anda baca dari Alkitab Anda saja. Iya, Pak. Silakan. Yakobus ayat yang ke pasal 4 Pasal ayat 4. yang ketiga. Nah, Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. ada orang salah berdoa? Ada. Ada? Ada diajarkan oleh Yakobus bahwa ada orang salah berdoa? Ada. Ada. Jangan ragu-ragu bilang ada. Jadi Ada, Pak. doa yang salah ada diajarkan oleh Yakobus? Enggak ada. Doa yang salah ada diajarkan oleh Yakobus? Kayak bagaimana doa yang salah? Enggak ada. Baca betul ayat yang kamu baru baca tadi. Salah berdoa berarti doanya salah toh? Iya, Pak. Iya, doanya yang salah. Kalau begitu doa yang salah itu yang bagaimana? Itu baca yang saya tulis pakai huruf merah dan di garis bawahi. Habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Iya, doa atau permintaan kita yang kita naikkan dengan tujuan untuk menghabiskan, untuk menghabiskan dengan cara memuaskan hawa nafsu kita. Nah, yang menarik, kata memuaskan dalam bahasa Yunaninya dapanesete, itu berarti memboroskan. Oke? Jadi permintaan Anda, doa Anda itu Anda akan boroskan untuk apa? Untuk Anda boroskan hawa nafsu Anda. Untuk Anda umbar-umbar hawa nafsu Anda. Untuk Anda pakai secara royal hawa nafsu Anda. Ini yang dikategorikan oleh Yakobus sebagai doa yang salah. Nah, saya latar belakang gereja IFJF, ya, gereja karismatik. Tapi izinkan saya mengkritik tentang awal mulanya gereja karismatik, gerakan karismatik. Bagi Bapak Ibu yang sudah 15, 16, 17, 18 tahun pada waktu tahun 90-an, pasti pernah melihat orang-orang karismatik itu praktiknya begini. Ketika dia jalan-jalan di satu mall atau di satu tempat keramaian, dia lihat ada orang yang turun dari mobil Toyota Alphard. Ada yang tahu Toyota Alphard? Pak Agape tahu Toyota Alphard? Tahu, Pak. Itu kisaran harganya berapa ya? Satu unit. Di atas 1 miliar, Pak. 1 miliar. Mobil yang harganya 1 miliar. Nah, Naomi sudah pernah lihat di NTT mobil Toyota Alphard? Belum Pak. Saya pernah lihat. Saya pernah lihat karena saya pernah 1 bulan di Kupang. 2 tahun yang lalu saya di Kupang.
Saya nginap di Oisapa itu, di apa kantor wilayah apa ya kantor daerahnya Gereja Kemah Injil Indonesia. Kamu tinggal di mana di Kupang? Kamu di Kupang tuh di mana? Di Alor, Pak. Oh, kamu di Alor. Oh, saya baru cuma 2 malam saja di Alor waktu itu. Oke, Toyota Alphard ini mobil mewah. Ya. Nah, orang karismatik di era tahun 90-an dan awal 2000-an itu ketika melihat mobil mewah, apalagi mobil mewahnya sudah parkir, apa yang dia lakukan? Dia berdoa, dia tumpang tangan dan dia komplain. Bukan komplain, dia klaim. Dalam nama Tuhan Yesus, mobil Alphard ini akan jadi mobilku. Saya percaya, saya yakin ini bisa jadi mobilku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah. Sekarang, coba. Kalau misalnya ya, ini minta maaf, cuma misal, cuma contoh. Kalau doa itu dinaikkan oleh Pak Agape, kira-kira Pak Agape sanggup enggak punya mobil seperti itu? Seandainya Tuhan jawab, nih mobilnya untuk kamu. Sanggup enggak punya mobil seperti itu? Enggak, Pak. Kenapa? Pajaknya mahal. Itu dia. Pajak tahunan boleh berapa juta itu? Enggak tahu, Pak. Mungkin di atas 10 juta kali, Pak. Itu coba. Pajak tahunannya saja sudah mahal. Belum lagi untuk mengganti onder deal. Betul? Iya. Iya. Belum servis berkala per 3 bulan. Kayak kalau masih masa garansi sih tidak ada masalah. Tapi kalau sudah lepas masa garansi, nah mulai sakit kepala. Itu. Saya kurang tahu Alphard BBM-nya boros atau tidak ya. Hanya belum pernah punya mobil itu sih. Ya, Anda perhatikan. Coba seandainya Tuhan beri, mampu nggak kita untuk punya mobil seperti itu? Jangan-jangan cuma lebih banyak tersimpan di garasi. Masih bagus kalau rumah kita ada garasi. Kadang-kadang juga mobil semewah itu cuma parkir pinggir jalan. Karena kita belum siap dengan garasinya. Coba. Ya. Lalu untuk apa kalian meminta kalau begitu? Untuk apa meminta mobil mewah? Yaitu tadi hanya dipakai untuk memuaskan hawa nafsu supaya tetangga melihat, memang dia hebat ternyata, dia bisa punya mobil mewah. Nah, pertanyaan saya, setelah dipuji, kamu mau berubah jadi apa coba? Apa usiamu bertambah? Apa gajimu bertambah karena kamu dipuji orang? Kan tidak. Nah, itu doa-doa seperti itu yang dikatakan sebagai doa yang memuaskan hawa nafsu. Ada lagi kebiasaan orang tertentu, ya. Ada lagi kebiasaan orang tertentu. Dia datang kepada sesama orang Kristen. Kamu punya kebiasaan doa berapa jam satu hari? Nah, Naomi, kamu punya kebiasaan doa berapa jam satu hari? 30 menit. 30 menit. Pak Agape? Mungkin segituan kali, Pak, 30 menitan. 30 menit. Istri juga begitu? Iya. Yang di kelas tolong jawab satu-satu. Yang di kelas tolong jawab satu-satu. 2 jam, Pak. Kamu 2 jam satu hari. Ya, pagi 1 jam, sore 1 jam, 3 sebenarnya sih, Pak. Malamnya 3 1 jam. Malam juga 1 jam. Jujur ya, ini ya, jujur ya. Oke, yang di belakangnya? Emang benar. Yang di belakangnya? Kalau pagi paling setengah jam, terus malam setengah jam, Pak. Malam setengah jam juga. Jadi cuma 1 jam. Iya, Pak. Yang belakangnya?
2,5 jam, Pak. 2 jam 2,5 30 jam. menit. Mm-mm. Yang merah di depan 1,5 jam, Pak. 1,5 jam. Yang di belakangnya 1,5 jam juga kok, Pak. 1,5 jam. Oke. Sekarang saya mau tanya. Kalau saya bilang saya berdoa 10 jam satu hari, kalian punya komentar apa? Luar biasa. Doanya apa aja, Pak? Nah, itu toh. Ya, Dan ketika Anda mengatakan luar biasa, apa yang terjadi dengan saya? bangga. Iya toh. Malah jadi saya sombong rohani. Ya, Halo. hai. Iya, Pak. Apa bedanya? Apa bedanya dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kalau kamu berdoa, janganlah seperti orang-orang Farisi yang suka berdoa di mana? Di tengah-tengah jalan. Di jalan jalan-jalan, raya. di pinggir jalan Di raya, di tengah-tengah jalan, terus apalagi di persimpangan jalan, ya toh? Persimpangan. Iya, Nah, sekarang saya mau tanya, apakah salah atau kita tidak boleh berdoa di tengah jalan atau di persimpangan jalan? bisa. Ah, boleh. Boleh. Tapi dalam hati. Betul. Tapi persoalannya, ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, mereka sengaja berdoa di pinggir jalan, mereka sengaja berdoa di persimpangan jalan. Untuk apa? Untuk pamer isi doa mereka. Pertama, mereka pamer itu bahwa mereka itu sepertinya golongan elit. Yang kedua, yang mereka pamer itu karena mereka punya kemampuan berdoa dengan bahasa yang tinggi. Nah, saya tidak mau teman-teman ya, saya mengajar Anda dengan sistem katrol, maksudnya saya memaksakan dengan pelajaran yang lebih tinggi, dan kemudian Anda pamer kepada teman-temanmu yang lain. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu kalian sama dengan berdoa di persimpangan jalan. Hanya untuk menunjukkan kemampuan berbahasa Anda, hanya untuk menunjukkan kemampuan intelektual Anda. Jangan. Itu nggak boleh. Apa bedanya Anda dengan apa yang dikritik oleh Tuhan Yesus tadi? Itu prakteknya orang Yahudi, orang pemimpin-pemimpin agama Yahudi tentang doa itu seperti itu. Oh, mereka pamer dengan kemampuan. Pernah dengar orang berdoa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau menjagai, Engkau memelihara kami. Pernah dengar orang dengan gaya berdoa seperti itu? Pernah. Ya. Pernah. Tidak ada yang salah dengan gaya bahasa seperti itu, dengan cara ngomong seperti itu tidak ada yang salah. Tetapi persoalannya, apa kalian juga ngomong sehari-hari dengan gaya seperti itu? Kalau kalian punya gaya bicara seperti itu, oke, saya terima. Tetapi kalau gaya bicara Anda seperti saya ngomong sekarang, tetapi tiba-tiba di doa Anda, aduh, Tuhan Yesus Kristus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walau sesaat saja. Oh, haleluya. Untuk apa mengucapkan dengan yang berbeda? Untuk apa Anda memakai bahasa puisi? Tuhan Yesus, kami rindu seperti rusa yang merindukan air. Rusa belang-belang. Yang biasa aja toh. Doa itu kan ekspresi kita kepada Tuhan. Jadi tidak usah dituangkan dengan bahasa puisi yang terlalu indah. Jangan-jangan Anda pimpin doa dengan gaya puisi yang indah-indah begitu,
durasi doa Anda jadi lebih panjang, begitu Anda amin, semua orang tidur. Ya. Nah, ini tolong perhatikan, ya. Ini dalam Yakobus pasal 4 ayat 3, inilah sebenarnya doa-doa yang salah. Doa yang kita pakai hanya untuk apa? Untuk kita dipuji orang, untuk kita dikagumi orang. Ya tidak salah sih. Tidak salah karena Yakobus tidak mengatakan bahwa orang yang salah berdoa masuk neraka, tidak. Tidak salah. Tapi persoalannya adalah kalau kita salah berdoa, kita kembali kepada Yakobus, doa kita nanti tidak punya kuasa apa-apa. Nah, itu sebabnya minta maaf banyak di antara kita berdoa, tidak ada jawaban dari Tuhan. Makanya minta maaf, coba cek. Anda yang berdoa cuma setengah jam satu hari, Anda yang berdoa cuma 1 jam satu hari. Jangan-jangan Anda durasi doanya pendek hanya gara-gara apa? Doanya jarang dikabulkan Tuhan. Makanya sedikit malas berdoa. Kalau ada yang seperti itu bertobat sekarang ya. Jangan tunda-tunda. Bertobat sekarang. Ya. Nah, karena itu mari kita rubah cara berdoa kita. Cara yang pertama yang harus diubahkan adalah jangan sekali-sekali berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Awas kalau ada yang sudah menikah, ya, berdoa supaya istri atau suaminya cepat meninggal supaya dia bisa kawin ulang. Supaya dia bisa kawin lagi. Itu doa yang seperti itu, doa hanya untuk menghabiskan atau memuaskan hawa nafsu. Nafsu. Doa yang seperti itu Tuhan tidak pernah kabulkan. Saya kutip khotbahnya Gilbert Lumoindong. Doa yang seperti itu cuma sampai di plafon, mantul lagi ke lantai. Tidak sampai tembus ke surga. Ya, karena doa itu hanya dipakai untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, apa cuma satu itu doa yang salah yang diajarkan oleh Yakobus dalam suratnya? Mari kita lihat yang kedua. Satu ayat naik daripada nats kita. Kalau tadi nats kita pasal 5 ayat 16, sekarang coba naik ke ayat 15. Yakobus 5 ayat 15. Satu orang baca. Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Perhatikan di sini. Jadi di sini doa yang lahir dari iman akan, ya perhatikan, kuasa doa itu akan terjadi luar biasa. Yaitu doa yang lahir dari iman. Jadi doa yang salah itu adalah doa yang di luar iman. Doa yang lahir dari luar iman. Apa artinya doa yang lahir di luar iman? Doa yang didoakan dengan penuh keraguan-raguan. Coba Anda lihat dalam Yakobus 1. Coba Anda perhatikan Yakobus 1 mulai dari ayat berapa sampai ayat berapa yang berisi tentang ragu-ragu, bimbang, ombang-ambing. Yakobus 1. Coba perhatikan dari ayat berapa sampai ayat berapa yang membahas ayat itu. Yakobus 1. Jangan lari ke pasal lain. Atau jangan lari ke kitab lain. Ayat 6, Pak. Yakobus 1 ayat 6. Hanya ayat 6 saja atau? Dengan ayat 6, 7 dan 8. Coba baca. 3 ayat ini, Pak. Ya.
Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Itu Amin. dia. Ya. Jadi doa orang yang bimbang itu doa yang salah. Makanya Anda berdoa tapi ketika Anda amin, Tuhan dengar enggak doa saya? Perhatikan. Itu doa yang salah. Doa yang tidak punya kuasa. Tetapi doa yang lahir dari iman, Anda perhatikan. Akan menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkan orang sakit itu. Jadi orang sakit itu akan sembuh. Dan jika orang sakit itu berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Anda lihat, ya, Anda perhatikan. Kuasa doa yang doanya itu benar, itu powerful sekali. Kuat sekali. Itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, apakah hanya Yakobus yang mengajarkan doa yang salah? Mari kita lihat dalam slide selanjutnya. Satu orang baca Matius 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Perhatikan ya. Jadi doa yang salah itu menurut Tuhan Yesus adalah doa yang dipanjatkan di luar daripada kehendak Bapa. Di luar kehendak Bapa. Menurut teman-teman, ada tidak Yesus berdoa dan Tuhan dan Bapa di surga tidak kabulkan? Halo? Enggak ada, Pak. Naomi? Adakah Ya, Pak. doa yang Yesus naikkan terus Bapaknya di surga tidak kabulkan? Ada? Tidak, Pak. Tidak ada. Agape Ya. ada lihat? Yang itu Pak yang dia berdoa supaya cawan itu lalu daripadanya Pak. Betul. Jadi ada doa yang Yesus minta kepada Bapa di surga dan Bapa di surga tidak kabulkan. Yaitu di taman. Getsemani. Doa yang Yesus panjatkan di mana? Taman? Di taman Getsemani. 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 Waktu dia sudah mau ditangkap, Yesus tahu bahwa waktunya sudah tiba. Tapi dia ajak murid-muridnya dan dia berdoa. Apa isi doanya? Bapa, sekiranya mungkin biar cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan seperti apa yang kukehendaki, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Halo? Apa yang Bapa kehendaki. Iya. Berapa di antara kita berdoa suka paksa Tuhan? Supaya Tuhan ikut kehendaknya. Banyak. Coba, seringkali kita lancang sekali ya. Yesus saja sebagai anak tidak selancang kita. Yesus menyadari kedudukannya sebagai anak, dia harus tunduk pada kehendak Bapa. Dia harus salut, dia harus hormati kehendak Bapa. Sehingga waktu dia meminta supaya cawan ini lalu daripadanya, dia mengakhiri bukan dengan kehendakku, tetapi kehendakmu saja yang terjadi. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dia ditangkap. Hah? Yesus Cawan ditangkap, itu lalu atau cawan itu harus diminum oleh Tuhan Yesus? diminum.
Hah? Diminum. Iya, cawan itu harus diminum. Nah, di sini persoalannya. Seringkali kita berat dalam hal itu. Sehingga seringkali kita doa-doa kita itu salah karena ini. Ya, karena yang pertama tadi doa yang kita panjatkan, permintaan yang kita naikkan kepada Tuhan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Yang kedua, doa yang salah itu doa yang tidak lahir dari iman. Dan yang ketiga, doa yang salah itu adalah doa yang di luar daripada kehendak Bapa. Oke? Jadi, mari kita evaluasi dalam diri kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita melakukan hal itu, dan kalau memang itu terjadi dalam hidup kita, saatnya lah kita bertobat. Ya, kita rubah gaya kita rubah cara kita berdoa, sehingga kita boleh menaikkan doa-doa yang memang dikehendaki oleh Bapa kita yang ada di surga. Oke, saya salah. Oke, minggu depan kita akan ganti pelajaran kita, bukan tentang genre lagi, tetapi kita akan coba belajar perjanjian baru secara literer. Seperti apa belajar perjanjian baru secara literer? Jadi kita tinggalkan genre, kita berbicara nanti tentang literer. Tapi nanti minggu depan ya, minggu depan kita akan belajar secara literer. Oke, mungkin begitu dulu Pak Erik. Saya bingung bagaimana caranya mau kembalikan ini. Pak boleh bantukah untuk hostnya bisa hostnya bisa kembali ke Bapak? Bisa Pak, tunggu sebentar. Oke, baik, terima kasih. Oke. Silakan. Terima kasih ya Pak. Kecuali kalau ada pertanyaan mungkin boleh 1-2 menit mungkin. Ada pertanyaan? Yuni mau bertanya? Atau Daniel? Yang lain ada yang mau tanya? Agape sama Naomi ada yang mau ditanya, Anis? Sudah jelas, Pak. Oke. Naomi? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut minggu depan ya Pak ya. Di hari Senin kembali atau? Ya, akan saya usahakan hari Senin. Oke, Pak. Mudah-mudahan tidak hujan dan tidak ada angin. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kita akhiri kelas kita. Tidak ada lagi Pak ya. Kalau tidak ada lagi kita berdoa Pak. Silakan. Oke, silakan berdoa. Ya baiklah, mari kita satu dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami ucap syukur